Oke, kalau kita lihat di pembahasan tentang termodinamika, ya, itu sangat-sangat luas. Termodinamika itu sangat-sangat luas. Ada di bidang ilmu lain banyak termodinamika itu, ya. Saking luasnya, ya, termodinamika saking luasnya. Sekarang ada ilmu baru, cabang ilmu baru yang namanya ekonomifisika. Ya, tahu? Sudah pernah mendengar ekonomifisika nggak? Baru dengar, Pak. Baru dengar, Pak. Baru dengar. Baru dengar, Pak. Ada beberapa universitas sudah membuka ekonomifisika. Jadi ekonomi fisika. Ya. Bahwa ilmu ekonomi itu tidak bisa hanya teori permintaan dan penyedia barang saja. Indonesia sebelum kamu lahir ada yang namanya krisis 98. Ya. Itu krisis 98 itu tidak hanya sampai menjatuhkan Presiden Soeharto, tapi juga menghancurkan ekonomi. Jadi Presiden Soeharto itu jatuh salah satunya akibat resesi ekonomi dunia. Ya. Itu dolar di Indonesia harganya dari 3.000 itu sampai 21.000. Udah pernah dengar kali? Dan sampai saat ini dolar itu nggak pernah bisa stabil. Awal Presiden Jokowi, dolar kita, rupiah kita dihargai untuk $1 itu 9.000. Tapi beberapa waktu yang lalu sampai 17.000. Sekarang ada di kisaran 15.000. Apa hubungannya dengan fisika? Dolar kok, mata uang, itu ekonomi kan. Bahwa di ekonomi itu ada berlaku juga tentang apa namanya, teori ketidakpastian. Di termo kita mengenal adanya entropi. Ya. Entropi sistem akan dipengaruhi oleh lingkungan. Entropi lingkungan, ya. Bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Ya. Kemudian apalagi hubungannya? Bahwa entropi itu, ya, kalau kita di materi entropi itu ada nanti di hukum 2 termo, bahwa entropi itu tidak mungkin nilainya negatif. Nilainya pasti positif. Kalau positif berarti kita tuh terus ke arah ketidakpastian. Terus berubah ke arah yang kekacauan. Tapi setelah terjadi kekacauan, pasti akan timbul keseimbangan baru. Sama dengan saat ini. Kehidupan kita semua dikacaukan dengan hadirnya virus COVID-19 yang hadir dari Desember kemarin. Awalnya hanya di Wuhan, Cina. Tapi sekarang ada di seluruh dunia. Begitu cepatnya menyebarnya. Itu juga terkait dengan entropi. Jadi, kenapa kita
mengenal namanya tatanan normal baru. Kenapa Presiden Jokowi mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19? Apakah berdamai itu kita akan hidup berdampingan? Iya. Ke depan itu kehidupan kita ya tidak akan bisa terlepas dari adanya COVID-19. Sekarang COVID-19 sudah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka sekarang bagaimana kita bisa mencari kestabilan baru dengan munculnya COVID-19. Berarti itu COVID-19 itu adalah virus kan? Nah, berarti itu adalah cabang dari biologi. Ya. Teknologi juga demikian. Apakah dengan kehadiran teknologi kita itu langsung bisa terima? Tidak. Dengan adanya teknologi baru, ya, maka muncul lagi keseimbangan pada kehidupan yang baru. Astronomi, geologi, lingkungan, kimia. Ya. Jadi banyak bidang-bidang yang bisa dikaitkan dengan termodinamika. Karena itu dari baru saya lihat, saya arahkan saudara untuk melihat dari kasus entropi saja. Sekarang coba, bagian mana dari keilmuan ini yang tidak terkait dengan kalor? Panas. Ya. Bahwa dalam termo kita lebih banyak mengkaji tentang pengaruh kalor. Apa itu kalor? Apa bedanya? Apa itu kalor? Apa itu energi? Kalor itu energi atau bukan? Kalor energi apa bukan? Kalor itu energi atau bukan? Iya, Pak. Energi. Bahwa kita bisa meningkatkan, memanaskan air bila kita bakar, ya kan? Oke. Maka kalor itu kan ya di teknologi, coba handphone saudara kalau sudah kepanasan, error nggak? Error, Pak. Laptop saudara udah terlalu panas, error nggak? Berarti ada pengaruh kalor di situ. Di astronomi, ya bagaimana orang mengkaji perubahan iklim, itu kan terkait dengan kalor. Saudara yang tinggalnya di daerah Bogor, waktu SD tidurnya masih pakai selimut. Sekarang udah mulai ruang kamar tidurnya dipasangin AC. Ya enggak? Kenapa? Umur baru 19 tahun, berarti dalam waktu 15 tahun, dulu kita di daerah puncak, kalau ke puncak itu nyari selimut, nyari baju ini, baju tebal. Sekarang hotel-hotel di puncak itu sudah disediakan AC. Malam-malam kalau atau ini di hotel puncak itu terasa dingin, terasa panas, jadi dinyalakan AC. Nah, jadi sangat luas kajian tentang termo. Kalau kita definisikan termo itu, ya, itu adalah terkait dengan panas. Ya.
Termo itu panas, dinamis itu daya. Jadi termodinamik itu adalah ilmu dasar untuk mempelajari bagaimana perpindahan panas yang merupakan perpindahan energi dan bagaimana perpindahan panas itu menimbulkan kerja mekanik. Perpindahan panas ini itu terjadi antara dua benda yang suhunya berbeda. Berarti indikator panas itu apa? Adalah suhu, ya, temperatur. Coba, kamu pernah memegang segelas es, segelas air es? Pernah nggak? Siang-siang Pernah, Pak. panas, kamu pesan makanan, minumannya adalah teh es. Pernah ya? Pernah, Pak. Apa? Nah, yang jadi persoalan kita, kenapa dinding luar gelas itu kok berair? Apa gelasnya bocor? Berembun gitu, Pak. Kenapa? Dari mana asalnya airnya? Dari mana air asal air yang ada di dinding gelas itu? Dari mana? Ayo. Ayo silakan dibuka aja mic-nya. Dari mana asalnya? Uap dingin yang berasal dari es, bukan itu? Uap dingin berasal dari es. Jadi dari es itu dia keluar gitu. Dari gelas itu dia keluar gitu. Ya. Dari mana? Ayo, bagaimana? Widya Paramitasari. Dari mana asalnya? Bukan kamu yang ada asalnya mana? Air di dinding es itu dari mana? Dari dinding gelas itu dari mana asalnya? Rafa. Dari mana? Kira-kira asalnya dari mana? Nggak tahu. Dari uap air yang di sekitar gelas, Pak. Bagaimana caranya? Karena ada perubahan suhu tadi, makanya uap air di luar gelas terkondensasi. Perubahan suhu dari mana? Suhu siapa yang Dari dirubah? dalam gelasnya kan dingin, dan perbedaan suhu di luar gelas itu, Pak, udara di luar gelasnya. Jadi udara di luar itu lebih panas, di dalam lebih dingin. Itu kenapa bisa terkondensasi? Kenapa bisa terkondensasi di situ? Kenapa bisa ada air di situ? Analisanya udah mulai ada. Tapi sekarang kenapa? Bagaimana prosesnya? Yang lain? Feby? Yang tidur-tidur ini dipanggil satu-satu. Pak, izin jawab, Pak. Silakan. Ya, kalau menurut saya karena ada bentuk, karena di udara itu ada air juga, Pak, ada air. Kemudian di dalam gelasnya itu kan dingin. Karena ada perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya, mungkin ya sebutannya, Pak.
Jadi yang di luar udara itu, air di udara itu ikut dingin karena eh, air yang di dalam gelas tersebut. Jadi menempel ke dinding gelas. Ya, gimana caranya? Kok dia bisa nempel? Karena perubahan zatnya itu Pak tadi dari udara menjadi air gitu. Terus airnya itu menempel ke apa itu namanya? Ya, bagaimana zatnya wadah. bisa berubah dari udara jadi air? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau Ini dari siapa analisa saya itu jadi yang lagi di jalanan siapa nih? saya Pak lagi di luar sebentar ini. Udah jelas jadwal kuliah saya, saudara main-main di luar. Bukan Pak, saya habis kerja Pak, habis jualan tadi, makanya masih di luar ini, belum sempat pulang. Ya, oke. Ya, Pak. Jadi kalau menurut saya tuh kenapa ada ada air di dinding gelas itu karena uap air dari lingkungan tuh tertarik ke es gitu Pak. Jadi uap air suhu panas dari lingkungan tertarik ke sistem yang ada di es itu Pak. Jadi suhu uap air yang ada di lingkungan itu turun sehingga uap airnya berubah menjadi embun-embun es Pak, seperti itu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya di udara luar itu ada apa? Ada uap air ya. Ada Ya, Pak. ya. Jadi karena uap ini kehilangan energi akibat disedot oleh air es di dalam gelas, sehingga di sekitar dinding gelas itu uap tadi mencair. Karena suhunya turun, dia mencair. Maka di dinding gelas tadi timbul embun-embun air. Karena dia kehilangan energi. Energinya disedot oleh kehilangan energi, berarti dia temperaturnya ya juga ikut turun kan? Karena kita rasakan di situ dingin kan? Ya. Oke. Apa buktinya bahwa di lingkungan kita itu ada uap air? Ya. Coba di pagi hari kan itu kan ada embun, ya. Siang hari embunnya nggak kelihatan karena udaranya udah panas. Oke. Kalau kita lihat di teknologi, jadi termodinamika itu dikaitkan dengan adanya meningkatkan efisiensi mesin uap. Ya. Kalau saudara pernah datang ke PLTU Suralaya yang di Banten sana, itu PLTU itu masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Jadi menggunakan uap batu bara dibakar, uapnya itu yang dipakai. Dulu kalau kamu nonton kapal Titanic, ya, kapal Titanic itu mesinnya itu dinyalakan dengan membakar batu bara. Ya. Sehingga dulu kapal-kapal kereta api, ya, itu semuanya menggunakan cerobong asap hasil pembakaran. Maka dengan uap panas tadi itu yang menimbulkan kerja, membuat mesin itu bekerja sehingga kendaraannya bergerak, kapalnya bisa melaju. Sama juga, kalau kamu memanaskan air, ya,
memanaskan air, kamu perlu apa? Untuk bisa memanaskan air perlu apa? Api, Pak. Api. Apakah air bisa langsung dipanaskan pakai api? Apa? Enggak. Yang ada apinya Ya. dimatiin sama air. Iya. Ya. Kita perlu Wadah. 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 Ya. Wadah. Nah, maka di dalam termodinamika kita melihat ada air, ada wadah, ada api. Kalau kita fokusnya kepada air, maka air itu disebut sebagai sistem. Maka wadahnya disebut sebagai pembatas antara sistem dengan lingkungan. Di luar dari air itu adalah lingkungan. Ya. Jadi api itu lingkungan karena api itu akan mempengaruhi air tadi. Jadi ya. Kalau kita melihat sistem pemanasan, berarti kita lihat air, sistem pemanasan air, air dan api. Itu nanti lingkungannya mana ya? Di luar itu. Air, api, wadah. Di luar itu ada lagi. Contoh. Kamu sama-sama memanaskan air. Yang satu kamu panaskan waktu kamu di Jakarta. Waktu kamu, yang satu lagi dipanaskan waktu kamu camping di Gunung Bunder. Ingat? 2 tahun yang lalu camping. Waktu kamu camping di Gunung Bunder, airnya mendidih, kamu seduh kopi, ya, dan kamu langsung minum. Enak. Enggak? Tapi di Jakarta, kamu didihkan air, kamu seduh kopi, minum, ya seminggu kamu nggak bisa bicara. Kok beda? Apa yang membedakan di situ? Sama-sama air dipanaskan, sama-sama airnya mendidih dipanaskan. Maka Mungkin beda tekanan udaranya, Pak. ada link udara. Oke. Padahal di puncak itu ya suhunya dingin. Tuh, airnya cepat dingin gitu. Kan baru mendidih. Airnya baru mendidih langsung dingin. Enggak. Di puncak itu kan tekanan udaranya lebih tinggi, Pak. Lebih Jadi tinggi. saat tekanan udara, ya, Lebih jadi tinggi. saat tekanan udara, ya, Oke. Kalau lebih tinggi, kira-kira airnya tuh mendidih di atas 100, di bawah 100. Di bawah 100, Pak. Kalau lebih tinggi tekanannya. Kalau lebih maaf, Pak. tinggi tekanannya, kalau tekanannya lebih tinggi, itu partikel-partikel airnya lebih rapat atau lebih renggang? Lebih rapat. Kalau lebih rapat dibutuhkan energi yang besar untuk merenggangkannya atau tidak? Mana yang lebih Bisa, rapat? Pak. Yang lebih besar. Kita menguapkan air itu kan berarti merenggangkan partikelnya kan? Ya, Pak, betul. Iya. Maka kalau tekanannya lebih besar, kira-kira dia lebih cepat panas atau lebih cepat mendidih atau lebih lambat mendidih? Lebih lambat. Lebih lambat. Lambat, Pak. Maka dia akan mendidih di atas 100. Ya. Jadi analisa saudara agak terbalik dari itu. Di puncak itu Iya, maaf, Pak. makin tinggi jadi- tempat, makin tinggi tempat, Ya, tekanan makin rendah. semakin Ya. Maka di puncak tadi mendidihnya itu di bawah 100.
bisa 70. Ya. Maka air tadi akan cepat mendidih di situ. Karena mendidihnya di bawah 100, maka kamu bisa cepat minum. Temperaturnya akan cepat turun ke mendidihnya paling 70 ke 40 atau 45 udah enak diminum kan. Lebih cepat turun kan. Di Jakarta mendidihnya 100 kan. Kita di permukaan laut kan. Permukaan laut kan 1 atm. 1 atm berarti air itu mendidih di 100 Celcius. Kamu minum, ya selamat dah lidahnya. Seminggu nggak perlu ngomong. Tuh. Jadi dalam termodinamika itu kita banyak yang kita bahas. Ini contohnya. Ada pesawat terbang. Ya, itu termodinamika juga di situ. Bagaimana afturnya itu bisa memutar turbin. Kapal laut sekarang ya tidak lagi menggunakan uap, lemari es, pembangkit listrik, ya, baik tenaga angin. Oke, angin. Kenapa malam hari itu ada angin darat, siang hari itu ada angin laut? Itu udah pelajaran dari SD. Kenapa? Ayo. Sekarang kaitkan dengan termodinamika. Ada apa di siang hari? Ada matahari. Kenapa siang hari anginnya berhembus dari laut ke darat? Ada apa di darat? Ada apa di laut? Ayo. Ajeng Syafa Kamilah, coba jawab. Kalau angin laut kan biasanya itu ya Pak, terjadinya tuh kan pagi menjelang sore gitu. Yes, kira-kira jam 2 siang lah. Kira-kira jam 2 siang itu ada angin laut. Iya. Nah, kenapa? Karena daratan tuh lebih menyerap energi panas lebih cepat Pak dari laut. Jadi suhu di udara di darat lebih panas dari laut. Oke. Jadi ada angin laut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa darat itu lebih cepat panas daripada laut? Ayo, Meliana, silakan. Karena di darat ada zat-zat efek rumah kaca, Pak, yang Zat-zat efek rumah kaca. Efek rumah kaca berarti dampaknya ke semua, tidak hanya di darat. Ya. Sekarang kenapa darat itu lebih cepat panas? Coba Syifa. Syifa Ramadhani. Iya, Pak. Kamu kemana aja? Nggak dengerin. Papa bingung. Pak, bingung. Yang saya tanya apa? Ayo. Kenapa darat lebih cepat panas? Ayo, kenapa? Yasmin. Oke. Kita balik memanaskan air. Waktu kamu memanaskan air, mana lebih cepat panas? Wadahnya atau airnya? Wadahnya. Wadahnya terbuat Pak. dari apa? Logam. Logam. Ya. Logam. Iya, Pak. Berarti logam lebih cepat panas daripada air. Iya, Pak. Ya. Di tanah itu ada logam enggak? Ada, Pak. Ada. Ya. Logam itu
kalor jenisnya mana yang lebih besar daripada air? Jauh lebih besar logam, Pak. Logam. Berarti zat yang kalor jenisnya besar itu lebih cepat menyerap panas daripada zat yang kalor jenisnya kecil. Kamu pilih mana? Saya siram pakai air panas atau saya siram pakai air raksa? Air raksanya nggak mendidih loh. Air rasanya enggak mendidih. Air raksanya ya di suhu ruang aja. Air rasa biasa saya siramin. Pilih mana? Satu airnya air mendidih. Ayo. Pilih mana? Harus milih. Kira-kira kamu akan rusak mana? Disiram pakai air panas atau disiram pakai air raksa? Kulit kamu mana yang lebih rusak? Air raksa. Air raksa. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Dengan air raksa itu kulit kamu jadi rusak. Karena di dalam air ada logam, Pak. iya logam, jelas logam. Karena apa tadi? Karena logam Kalor jenis raksa lebih besar daripada kalor jenis air. Kalau kalor jenis raksa lebih besar, dia lebih cepat melepas panas atau lambat? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Lebih lama melepas, lebih cepat. Lebih cepat panas. Lebih cepat panas, lebih cepat melepas panas juga kan? Cepat menyerap, cepat melepas kan? Maka kamu kalau disiram raksa, kalor yang dilepaskannya itu waktu berinteraksi dengan kulit kamu itu lebih besar dibandingkan air mendidih. Karena air mendidih itu kalor yang dilepaskannya itu kecil, lambat dia melepaskan kalor. Kamu kesiram air panas, paling merah dulu kan? Merah dulu, kalau kamu tidak cepat kasih serap panasnya, baru melepuh. Tapi kalau kesiram air raksa, itu kulit langsung melepuh. Langsung bisa dilepas. Kalau kamu disiram raksa, kamu ambil itu lepas ke kulit. Ya. Kalau air panas enggak, masih nempel, biasa. Merah dulu. Beberapa saat kemudian baru dia akan, kalau nggak ditangani, baru akan rusak. Ya. Oke. Sampai sini saya stop dulu, karena sudah 90 menit, ini udah mau mati. Ntar saya kirim lagi link yang baru ya. Ya, Pak. Segera gabung ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Pak.